Salam, selamat pagi. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, urapi hati dan pikiran kami ketika hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar bacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Dan ayat yang menjadi bahan renungan kita terdapat dari ayat 14 dan 15. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Bapak Ibu, tema yang saya mau ambil dari bahan renungan ini adalah teladan kerendahan hati dan memberi diri saling melayani. Bapak Ibu, saudara-saudara, peristiwa pembasuhan kaki para murid terjadi menjelang sebelum Paskah dimulai. Dan ini adalah merupakan saat-saat di mana Tuhan Yesus akan ditangkap, mati, dan disalibkan, sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh kitab suci dan juga pengajaran Tuhan Yesus kepada para murid-murid. Yesus yang adalah guru yang agung kita, dia bukan hanya mengajar kepada kita untuk melayani, tetapi dia memberikan teladan bagi kita supaya kita dapat memahami bagaimana sesungguhnya kita harus melayani. Salah satu teladan yang dia berikan adalah saat dia membasuh kaki para murid-muridnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, membasuh kaki adalah hal yang umum dilakukan pada masa itu ketika dalam perjamuan pesta yang dilakukan oleh tuan rumah dengan memerintahkan atau dengan menyediakan para budak-budak untuk membasuh kaki para tamunya. Dan tentunya ada makna dan tujuan Yesus menggunakan metode keteladanan ini yang mengambil rupa seorang budak dalam melayani. Yesus hendak mewujudkan kebenaran Allah dalam hidupnya melalui pekerjaan membasuh kaki yang dianggap sebagai sebuah pekerjaan yang hina. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang menjadi renungan kepada kita. Yang pertama adalah teladan kerendahan hati. Proses membasuh kaki para murid Yesus adalah bagian yang berhubungan erat dengan kerendahan hati, yaitu kesediaan untuk melayani, mengambil tugas yang bukan tugasnya yang sesungguhnya, dan menempatkan diri sebagai yang bukan orang penting. Inilah yang tercermin dari cara pelayanan Yesus dalam pasal ini. Pada ayat yang keempat menjelaskan pada peristiwa itu, bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Oleh sebab itu maka tindakan membasuh kaki dimulai dengan dia bangun dan menanggalkan jubahnya. Ini adalah tindakan teladan kerendahan hati yang patut kita tiru. Yesus melakukan pembasuhan kaki para murid-muridnya bukan karena dia hendak menggantikan tugas budak yang seharusnya melakukan pembasuhan kaki tersebut, tetapi tak kala Yesus melakukan pembasuhan kaki muridnya menggambarkan bahwa dia memberikan contoh yang agung tentang kerendahan hati. Tuhan Yesus tidak peduli dengan perasaan kemanusiaannya, tetapi ia melaksanakan demi kemuliaan Bapanya. Dalam peristiwa pembasuhan kaki ini kita bisa melihat Tuhan Yesus meletakkan jabatannya sebagai guru dan jabatannya sebagai seorang pemimpin, lalu menempatkan murid-muridnya di tempat yang paling utama yang harus dia layani. Ini kerendahan hati yang luar biasa. Kaki murid-murid yang penuh dengan kotoran, lalu Tuhan Yesus harus membungkukkan diri dan membersihkannya. Rasul Paulus menegaskan bahwa tanda-tanda orang yang rendah hati adalah apabila seseorang mau menganggap orang lain lebih utama. Di dalam Filipi 2 ayat yang ketiga, mengutamakan orang lain berarti menganggap orang lain lebih tinggi. Mengutamakan orang lain berarti menganggap orang lain lebih penting, tanpa mengabaikan dimensi diri kita sebagai apa yang Tuhan sudah berikan. Pelayanan Yesus adalah pelayanan yang diawali dengan kerendahan hati.
Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang menjadi renungan kepada kita adalah memberi diri untuk saling melayani. Dalam peristiwa pembasuhan kaki murid-murid, Tuhan Yesus mengingatkan tentang sebuah tanggung jawab misi yang harus dilakukan oleh para murid. Pada ayat yang ke-14 dikatakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ini ada perintah. Tuhan Yesus mengatakan kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Dalam peristiwa ini Yesus hendak mengajarkan tentang konsep hidup pelayan hamba, bukan pelayan penguasa. Dia hendak meminta kepada murid-muridnya membasuh kaki Yesus. Dia tidak meminta murid-muridnya membasuh kaki Yesus, melainkan Yesus meminta murid-murid untuk saling membasuh kaki mereka. Tanggung jawab untuk saling membasuh kaki atau saling melayani, seperti perintah yang disampaikan, adalah bagian dari pelayanan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Saling membasuh kaki, sikap saling memberi, sikap saling menerima, artinya murid-murid saling melayani satu dengan yang lain. Para murid harus bersedia memberi diri untuk menjadi hamba bagi yang lain, dan bersedia untuk menerima pelayanan dari mereka yang melayani. Bapak Ibu, dengan membangun dan memperkukuh saling melayani, ini merupakan mendatangkan kebersamaan di tengah-tengah jemaat. Pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak hanya saja mengajarkan kerelaan melayani, tetapi ini juga merupakan teguran keras Tuhan Yesus tentang arogansi sikap murid-murid yang pada waktu itu membicarakan siapa yang terbesar di antara mereka, siapa yang lebih utama. Oleh sebab itu, hanya dengan kerendahan diri seperti Yesus Kristuslah yang memberi diri untuk melayani dan memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan secara luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Yesus mengamanatkan kepada murid-muridnya, jikalau aku yang membasuh kakimu, yang aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kakimu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita saling melayani satu dengan yang lain. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami, supaya kami dalam kerendahan hati dan saling melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.